Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lintang Kartika. Saya dari kelas 3A jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas materi terkait dinding sel. Dan di mana pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada struktur dari dinding sel, pertumbuhan dan pembentukan dinding sel, noktah, dan plasma lemak. Baiklah, tidak perlu banyak basa-basi, tonton terus ya. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman di sini pasti pernah mendengarkan apa itu dinding sel? Dengan adanya dinding sel itu dapat mempermudah kita dalam membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, untuk fungsi dinding sel ini berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya, memberikan bentuk sel dan mencegah sel kehilangan air. Dinding sel dihasilkan oleh protoplas ke arah luar, dan senyawa utamanya yaitu ada selulosa. Tapi tidak hanya selulosa saja, terdapat senyawa lainnya seperti hemiselulosa, pektin, protein, lignin atau zat kayu, dan suberin atau zat gabus. Dinding sel juga memiliki struktur. Berdasarkan perkembangannya, dinding sel memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada lamela tengah, dan yang kedua ada dinding primer, yang ketiga ada dinding sekunder. Untuk yang pertama, mari kita bahas tentang lamela tengah. Lamela tengah ini merupakan bagian yang melekatkan dua sel yang berdampingan. Lamela tengah ini terletak di antara dinding primer. Lamela tengah terdiri dari pektin, yang dimana enzim pektinase ini mampu melarutkan lamela tengah sehingga akan terpisah satu sama lain. Proses ini yang disebut dengan maserasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada dinding primer. Dinding primer ini terbentuk saat sel sedang tumbuh. Nah, dinding sel ini terdiri dari selulosa, hemiselulosa, senyawa berpektin, dan bersifat optis aktif atau yang disebut juga anisotrop. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu ada dinding sekunder. Nah, dinding sekunder ini terbentuk di samping dinding primer. Dinding sekunder ini terbentuk saat sel selesai tumbuh, yang dimana dinding sekunder ini terdiri dari lignin atau zat kayu. Saat terjadi lignifikasi, lignin ini awal mulanya terdapat di lamela tengah, kemudian ke dinding primer dan berakhir di dinding sekunder. Molekul selulosa berhimpun menjadi sejumlah berkas yang disebut dengan mikrofibril. Dan ada beberapa bagian mikrofibril yang tersusun atas molekul selulosa yang sangat teratur. Hal ini disebut dengan misel. Ruang yang ada di antara mikrofibril ini terdapat lignin dan suberin. Kemudian sejumlah berkas mikrofibril ini akan membentuk menjadi makrofibril. Nah, selanjutnya senyawa pektin ini disebut dengan isotrop, sehingga lamela tengah akan terlihat tampak hitam jika kita teliti menggunakan mikroskop. Namun, berbeda dengan dinding primer dan dinding sekunder, keduanya yaitu termasuk dalam anisotrop karena kandungan selulosanya tinggi. Lapisan dinding yang tertua adalah lapisan yang terluar, sedangkan lapisan dinding yang termuda adalah lapisan yang paling dalam, yaitu yang dekat dengan protoplas. Nah, untuk ini merupakan susunan dinding sel tumbuhan dan pembentukan dinding sel. Teman-teman semua dapat memperhatikan gambarnya bahwa di setiap bagiannya itu terdapat lamela tengah, dinding sel primer, dinding sel sekunder, dan membran plasma.
Ada dua teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan dinding sel. Yang pertama yaitu ada teori mozaik dan yang kedua ada teori pertumbuhan multinet. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang teori mozaik. Teori mozaik adalah tekstur pada bagian dinding sel meregang karena adanya tekanan Tugor dan akan menjadi padat pada saat peletakan mikrofibril baru dalam celah yang disebabkan oleh tekanan. Nah, untuk yang kedua yaitu teori pertumbuhan multinet adalah penebalan dan penambahan luas dinding primer yang disebabkan oleh pemisahan mikrofibril yang bersilang dan perubahan arahnya lamela yang pada awalnya dibentuk dari datar hingga tegak. Baik, untuk pembentukan dinding sel terjadi saat pembelahan inti atau karyokinesis. Nah, mikrotubul yang ada di antara kedua inti berikatan dengan Re dan membentuk struktur fragmoplas. Mikrotubul ini bertugas untuk menahan vesikula-vesikula yang membawa bahan untuk membuat lamela tengah. Nah, kemudian roset yang ada di antara membran sel mensintesis selulosa untuk pembentukan dinding primer. Setelah itu, dinding mengalami penebalan dan mengakibatkan adanya tekanan di dalam sel. Tekanan tersebut disebut dengan tekanan Tugor. Nah, tekanan Tugor ini mengakibatkan dinding sel yang lama menjadi rusak. Karena dinding sel yang lama itu rusak, maka dinding sel primer yang baru akan menggantikan dinding sel yang lama tersebut. Kemudian, sel tersebut mengalami pemisahan di lamela tengah sehingga terdapat ruang di antara kedua sel tersebut dan proses itu disebut dengan meserasi. Bagian yang tidak mengalami penebalan akan membentuk nokta dan menjadi jalan penghubung antara kedua sel tersebut untuk berinteraksi, yang dimana celah itu disebut dengan plasmodesmata. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada nokta. Nokta adalah dinding sel yang tidak mengalami penebalan sehingga adanya hubungan antara suatu sel dengan sel yang lainnya. Nokta juga sebagai tempat sitoplasma sel yang berhubungan dengan sitoplasma lainnya. Lapangan nokta primer disebut dengan nokta primordial. Nokta primer adalah bagian tipis pada dinding yang tembus oleh benang sitoplasma halus atau plasmodesmata. Kemudian, nokta yang berpasangan disebut dengan pasangan nokta. Di setiap bagiannya terdapat ruang nokta dan selaput yang memisahkan. Hal ini disebut dengan selaput nokta. Selaput nokta tipis yang ditembus oleh plasmodesmata terdiri dari lamela tengah dengan dinding primer tipis di setiap sisinya. Nokta sederhana merupakan nokta yang dinding sekundernya itu berhenti di tepi cekungan. Kombinasi antara dua nokta sederhana disebut dengan pasangan nokta sederhana. Dinding sekunder dapat melebihi tepi cekungan lapangan nokta primer sehingga terdapat bagian terlindung disebut dengan nokta terlindung. Nokta terlindung dan pasangan disebut dengan pasangan nokta berpasangan. Pada beberapa dikotil ditemukan tonjolan kecil pada dinding sekunder yang membatasi ruang nokta terlindung, disebut nokta berlapis. Jika dinding sekunder tebal, tepi nokta pun juga tebal. Plasmalema adalah membran sel tipis dan bersifat elastis yang di dalamnya terdapat sitoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial di sekitarnya. Pembentukan membran sel dilakukan dengan lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Nah, plasmalema ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya bahan-bahan dari sel. Nah, itulah pemaparan dari materi dinding sel, nokta, dan plasmalema.
Terima kasih yang sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.